Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator yang mana kali ini akan dibahas tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas dan sekolah, yang mana hal ini disusun langsung oleh Sri Wahyuni yang tergabung dalam CGP Angkatan 9. Untuk itu, di sini dalam kesempatan ini akan dibahas secara detail tentang apa sih diseminasi budaya positif dan lingkungan kelas. Maka dari itu saya mohon kepada seluruh peserta untuk ikut andil dalam dan menyimak tentang apa yang dijabarkan oleh Ibu Sri Wahyuni terkait tentang diseminasi budaya positif di sini. Mungkin itu dari saya, dan kurang lebihnya sebelum acara dimulai ini saya pasrahkan langsung kepada Ibu Sri Wahyuni untuk menerangkan secara rinci tentang diseminasi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Baik, saya langsung pasrahkan kepada Ibu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Hal ini ada di modul 1.4 di LMS CGP Angkatan ke-9. Baik, kita langsung mulai saja. Mungkin sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan limpahan karunia darinya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam ke dunia kita. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama saya di sini. Yang pertama ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju enggak? Baik, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju enggak? Setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik, dari jawaban Bapak Ibu saya rekam, nanti apakah sesuai dengan teori budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengapa budaya positif harus diterapkan? Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Dengan suasana positif, murid dan guru akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Akibatnya, proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kebutuhan akan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral positif bagi murid, sehingga karakter murid akan terbentuk bukan hanya akademik saja, akan tetapi karakter yang ada dalam diri murid akan terbentuk dengan adanya budaya positif tersebut. Apa itu budaya positif?
Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self-disiplin, artinya menumbuhkan kedisiplinan. Kedisiplinan itu tumbuh dari dalam diri siswa, bukan karena takut hukuman, bukan karena mau mendapatkan penghargaan, bukan. Tapi budaya positif ini tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri. Seperti itu. Konsep utama budaya positif, keenam teori ini akan satu persatu kita jabarkan. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkelas, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Baik, yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru ini berfokus pada nilai-nilai pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan istilah profil pelajar Pancasila, karena hal ini sudah kita ketahui bersama bahwasanya di kurikulum Merdeka ini berfokus pada pembentukan karakter yang berpusat pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini merupakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma teori kontrol. Ini ilusi kontrol yang mungkin selama ini kita pahami. Ilusi guru mengontrol murid. Bahkan saya sebelum mengetahui teori yang ada pada modul 1.4 ini, saya juga beranggapan bahwa saya sebagai seorang guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Guru. Ada lagi yang menjawab? Siapa yang memiliki kontrol? Siswa. Baik, mari kita bahas. Stimulus respon. Dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi tidak misalkan murid A melakukan kesalahan. Kita itu tidak semata-mata kamu harus ikut saya karena kamu murid saya, tapi tidak seperti itu. Kenapa? Kita harus memahami dunia mereka. Kenapa? Tanyakan. Kenapa mereka melakukan kesalahan itu? Seperti itu. Yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini kita harus mengubah paradigma berpikir kita bahwasanya perilaku buruk itu jangan selalu dilihat sebagai suatu kesalahan.
Akan tetapi semua perilaku yang sudah dilakukan baik oleh kita sendiri, baik oleh siswa kita memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Misalkan guru bisa mengontrol murid. Nah, dari teori kontrol ini kita ubah paradigma berpikir kita bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi bukan guru, bukan siswa yang bisa mengontrol diri kita, akan tetapi diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti ada pada kegiatan ketika murid melakukan kesalahan, kita selesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Di dalam teori kontrol, kita harus mengubah paradigma berpikir kita bahwa kita harus selalu berpikir menang, menang, dan menang. Dari sini akan tumbuh motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita, bukan karena pengaruh dari luar, bukan karena pengaruh dari luar. Ini yang disebut motivasi intrinsik. Yang kedua, tadi kita sudah mengenal tentang perubahan paradigma baru. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Di budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita terkadang berpikir disiplin itu nggak enak. Disiplin itu seakan-akan memaksa kita. Disiplin itu tidak nyaman. Jadi di sini dalam teori disiplin positif di sini kita harus mengubah mindset kita bahwa disiplin itu bukan ketidaknyamanan, akan tetapi disiplin itu adalah menghargai diri kita sendiri. Seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal. Di mana nilai-nilai kebijakan universal tadi, sebagaimana telah disampaikan bahwa nilai-nilai kebijakan universal yang ada pada pendidikan kita saat ini yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman, dan tanpa penghargaan. Di sini ada tujuan disiplin positif. Baik, yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat pencapaian tujuan yang mulia yang diinginkan ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal menurut Diane Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilainya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut kepada keyakinan kelas. Jadi dalam keyakinan kelas ini ada suatu pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Karena kalau peraturan itu kan bisa saja dilanggar, tapi kalau sudah keyakinan itu kan sudah dari dalam hati. Begitu. Baik, menurut Bapak Hendra Lufi, karena peraturan itu bisa saja dilanggar, sedangkan keyakinan itu sudah dari dalam hati. Tepuk tangan untuk Pak Hendra Lufi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Karena sudah peraturan dari pihak kepolisian sebagaimana orang berkendara. Baik, menurut Bu Dina, karena menghindari kecelakaan, artinya berarti untuk keselamatan kita sendiri. Sedangkan menurut Bapak Hendra Susanto, karena sudah peraturan dari kepolisian seperti itu. Tepuk tangan, terima kasih atas responnya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat COVID? Untuk menjaga penularan. Untuk menjaga penularan. Biar tidak bersin. Biar tidak bersin. Baik, terima kasih. Yang terakhir yaitu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar Mengapa kita harus datang tepat waktu itu? Mengapa? supaya pelatihan berjalan Dengan lancar. Supaya pelatihan berjalan dengan efisien. Mari kita bahas. Mari. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena jika peraturan di sana ada pemaksaan. Kamu harus datang jam 7, kamu harus menggunakan sepatu, kamu harus ini dalam peraturan. Tapi jika ada suatu keyakinan di mana kita mengumpulkan guru dan siswa, mari kita bentuk bersama keyakinan kita. Apa saja? Apakah misalkan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, datang ke sekolah jam 7. Sepakat atau tidak? Sepakat misalnya, kata murid-murid. Maka di sana murid kita sudah tahu. Iya, saya sudah mengiyakan, saya sudah meyakini hal itu. Maka ketika terlambat, ia akan mendapatkan suatu konsekuensi. Dan hal itu tidak akan merasa, murid itu tidak akan merasa keberatan mendapatkan hal itu, karena dia sudah tahu keyakinan sekolah yang sudah dibentuk bersama-sama seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Jika motivasi intrinsik itu ada pada diri kita, maka jawaban ini akan muncul karena keselamatan, bukan karena takut ditilang atau takut ditilang itu. Misal kita hanya karena takut ditilang, ya kalau sudah gak ada polisi kita lepas helm. Nah itu berarti bukan motivasi intrinsik. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Karena keselamatan dan kesehatan, bukan karena takut disanksi. Kan dulu waktu COVID kalau nggak pakai masker ada yang disanksi menyanyikan lagu Indonesia Raya atau sebagainya. Jika mindset itu masih ada pada diri kita, berarti motivasi yang muncul itu bukan karena motivasi dari dalam diri kita sendiri, tapi karena takut ini dan itu, seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Karena menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati, menghargai orang lain, serta menghargai diri kita sendiri, seperti itu. Baik, dalam budaya positif ini mencakup semua hal, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Jika kita hanya menciptakan peraturan kelas, maka budaya positif itu akan
jauh untuk tercipta di sekolah kita, seperti itu. Kita buat peraturan kelas, kita susun menjadi keyakinan kelas. Setelah itu kita ciptakan lingkungan positif, maka insya Allah budaya positif itu akan tercipta di sekolah kita. Contoh kecil saja, budaya salam di sini, salam, senyum, sapa, sopan dan santun, di mana budaya positif 5S itu sudah kita terapkan dari dulu. Maka tanpa disuruh, sekarang siswa kalau sudah datang ke sekolah nyanter ke gurunya, entar ke gurunya, asalim. Meskipun itu anak tuna grahita, apalagi anak tunarungu atau netra yang memang tidak ada hambatan dalam IQ-nya. Nah, ketika budaya positif, lingkungan positif itu sudah tercipta, maka sekolah kita ini akan menjadi tempat ternyaman bagi siswa kita. Perbedaan peraturan dan keyakinan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yaitu tentang tanggung jawab. Jadi apabila kita berbuat, maka kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Tadi ketika ada pertanyaan mengapa kita harus datang tepat waktu ketika pelatihan, kayak apa? Karena menghormati orang lain. Ketika kita datang terlambat, secara tidak langsung kita mengganggu orang yang sudah berada dalam ruangan tersebut. Yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang bisa kita bentuk yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yang bisa kita bentuk yaitu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Di sini bentuk keyakinan kelas. Peraturan, gunakan masker, itu peraturan. Tapi keyakinan kelas, kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Karena jika berlari-lari di kelas atau koridor, akan ada yang jatuh atau akan ada yang tertabrak seperti itu. Baik, kita lanjut dengan dihukum oleh penghargaan. Di sini penghargaan tidak selalu memberikan motivasi kepada siswa, kepada kita. Tidak hanya kepada siswa tapi kepada kita sebagai guru. Penghargaan bisa saja menurunkan kualitas jika itu salah. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang keempat, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kelima, penghargaan menghukum. Yang keenam, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keenam, penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan di sini, ketika kita memberikan penghargaan kepada murid, kita harus memberikan strategi yang benar. Karena bisa saja penghargaan itu akan menimbulkan bukan motivasi intrinsik yang ada, tapi dia akan melakukan hal itu karena mendapatkan penghargaan dari Ibu A, seperti itu. Jadi ketika tidak mendapat penghargaan, ya sudah, saya tidak akan melakukan itu. Jadi itu merupakan penghargaan yang keliru, seperti itu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Berdasarkan pemahaman saya setelah mengikuti modul 1.4 ini, hukuman itu terjadi karena paksaan. Sedangkan konsekuensi terjadi karena sudah ada kesepakatan. Misalkan di dalam kelas kita tidak usah muluk-muluk menciptakan konsekuensi yang seperti anak reguler ya.
kita langsung ke lapangan saja. Misalkan seperti kemarin saya memegang Abel. Abel kita tahu sendiri Abel seperti apa. Di awal pembelajaran saya bilang kalau Abel tidak belajar, maka kartu ini tidak akan saya kasihkan. Gimana? Oke, seperti itu Abel. Nah, itu di sana secara tidak langsung sudah terjadi keyakinan kelas, dan ketika benar adanya, ketika Abel itu tidak belajar, maka saya tidak kasih itu. Jadi itu bukan suatu hukuman, itu suatu konsekuensi seperti itu. Baik, langsung ke teori saja. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit secara fisik maupun hati, kayak istilahnya, dendam, diro. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan, tapi dengan konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Yang selanjutnya, hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, sedangkan konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan atau keyakinan kelas yang sudah ada. Hukuman akan membuat siswa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Akan tapi dengan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, itu hanya untuk sementara. Di sini saya setelah penjabaran tentang hukuman dan konsekuensi, ada beberapa kalimat. Saya akan menanyakan ke Bapak Ibu apakah kalimat tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukumankah atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Benar, berarti sudah paham, alhamdulillah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Benar. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Hah? Kenapa Bapak menyebutkan hukuman? Karena berbentuk Fisik. Karena berbentuk fisik. Mungkin bukan karena berbentuk fisik ya Bapak Ibu, karena hal itu bisa menyakiti fisik. Ya, itu maksudnya. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terima kasih Ibu Eka sudah memahami hukuman dan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan
murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kurang tidaknya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena tidak memakai sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa di sini hukuman? Karena itu akan membuat siswa merasa malu, merasa sakit hati, merasa tersakiti juga. Misalkan tidak memakai alas, ya kalau mereka yang sudah terbiasa tidak pakai alas, seperti itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang menjawab konsekuensi, apa alasannya? Karena itu kan pelajaran PJOK, jadi mungkin guru olahraganya itu memberikan konsekuensi siapa saja yang datang terlambat harus berlari mengelilingi lapangan. Atau itu bukan untuk keburukan dan untuk kesehatan juga. Yang menjawab hukuman? Hukuman. Kenapa? Gak apa-apa. Kan di sini kita Sharing. Iya. Yang tadi itu karena Fisik. Karena berkaitan dengan fisik. Baik, hal ini termasuk konsekuensi. Penjabaran Bapak Hendra Susarto sangat luar biasa. Terima kasih. Jadi hal yang berhubungan dengan fisik tidak selalu hukuman. Seperti pada yang kalimat terakhir ini, lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini sesuai dengan pelajaran pada saat itu, di mana pelajaran pada saat itu tentang PJOK, yaitu tentang olahraga. Jadi di situ akan terdapat suatu manfaat di mana siswa akan fisiknya lebih terlatih seperti itu. Wah. Baik, sekarang setelah kita memahami apa itu hukuman dan konsekuensi, kita lanjut kepada konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, bersifat sementara, murid minder, murid menyembunyikan kesalahan. Ini konsep disiplin yang beridentitas gagal. Tidak hanya hukuman, penghargaan juga seperti itu. Menimbulkan sifat ketergantungan, tidak efektif, merusak hubungan atau iri, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi, tidak nyaman untuk sementara, artinya dalam jangka waktu pendek. Murid dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervise terus-menerus dari guru, murid menghormati peraturan. Stimulus respon mendorong kebutuhan murid belajar, taat peraturan, kehilangan hak waktu untuk memenuhi kesalahan. Segitiga restitusi memuatkan murid dalam jangka waktu panjang, masalah bisa terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol mendorong disiplin positif, murid belajar memecahkan masalah, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri.
kita lanjut dengan pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, artinya tidak pas langsung tertuju pada misal dilarang apa-apa seperti itu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, jadi sifatnya itu umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata-kata negatif seperti jangan, dilarang, tidak boleh, itu merupakan kata-kata negatif. Misalkan nanti ada kata-kata negatif, kita ubah menjadi kalimat positif. Misalkan dilarang berlari di koridor, itu kita ubah nanti menjadi berjalanlah di koridor atau berjalanlah di tempat yang semestinya, seperti itu. Jadi jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kita ketahui bersama bahwa selama ini kita membuat tata tertib itu kan banyak sekali. Tapi keyakinan kelas itu kita hanya beberapa saja agar mudah dipahami dan diingat oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Jika itu tidak dapat diterapkan, maka jangan dibuat keyakinan kelas. Kita sesuaikan dengan kondisi siswa kita, dengan kondisi anak didik kita, di mana peserta didik kita adalah peserta didik khusus, seperti itu. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Jadi ketika keyakinan kelas itu sudah tercipta, maka jangan pas plek selama 10 tahun tetap itu saja, kan? Tapi tidak seperti itu. Kita nanti membuat istilahnya merencanakan berapa kali dalam setahun keyakinan kelas atau berapa kali dalam semester keyakinan kelas itu akan ditinjau ulang, seperti itu. Karena keyakinan kelas yang kita ciptakan belum tentu sesuai dengan siswa baru yang masuk dalam sekolah kita. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Jadi jika memungkinkan kita meminta pendapat siswa. Yang kedua, mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota bisa melihat hasil tersebut. Yang ketiga, setelah peraturan atau keyakinan kelas yang sudah dilontarkan oleh siswa dan kita semua warga sekolah, kita susun menjadi kalimat positif. Jika itu sudah positif ya sudah. Jika kalimat itu negatif, kita ubah menjadi positif, seperti itu. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas. Jadi jangan berlari, diubah menjadi berjalanlah, seperti itu. Jadi jangan gunakan kalimat-kalimat positif, di mana jangan gunakan kalimat negatif. Seperti ada kata jangan, tidak boleh, dilarang. Yang keempat, tinjau kembali. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Bisa 3 atau sampai 7 lah, gak usah banyak-banyak. Yang penting semua warga sekolah paham akan keyakinan kelas itu. Setelah keyakinan sekolah itu dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang, menyetujuinya, menandatangani keyakinan sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Setelah fix itu tercipta, maka bisa kita cetak di banner atau kita jadikan poster yang akan ditempel di sekolah kita, seperti itu. Contoh saja, sekedar contoh ini. Selebihnya terserah kita semua bagaimana kita akan
menciptakan keyakinan kelas, misalkan menghargai atau tentang keselamatan dan lain sebagainya. Lanjut poin yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkelas. Jadi di sini kita pahami ketika siswa melakukan kesalahan, kira-kira kebutuhan dasar apa yang harus kita penuhi. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini sudah mencapai slide kita yang ke-24. Akan ada beberapa slide lagi. Kita juga akan menyimak video yang saya kutip dari LMS. Namun sebelum itu kita ice breaking dulu biar fresh gitu ya, biar tidak ngantuk, karena saya lihat sudah ada yang seperti itu. Dan ini juga bisa kita terapkan di siswa kita seperti itu. Baik, mungkin bisa berdiri. Berdiri. Terima kasih. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Hal ini bisa kita terapkan di saat kita akan memulai pembelajaran atau kita akan pulang. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sudah lebih refresh? Insya Allah. Baik, terima kasih. Poin yang keempat dalam budaya positif, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia dan dunia berkelas. Kebutuhan dasar manusia ketika tidak terpenuhi, maka bisa jadi hal-hal negatif yang akan kita lakukan. Misalkan kita sendiri dalam berteman kita kepada diri kita sendiri berteman, misalkan kita bicara tidak didengarkan, apa yang akan kita rasakan? Sakit hati kan? Iya. Berarti di situ ada kebutuhan kasih sayang yang harus dipenuhi seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga bertahan hidup. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima kebebasan. Baik Bapak Ibu, untuk lebih menambah pemahaman kita tentang kebutuhan dasar manusia, kita simak bersama video kali ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhan padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis,
Mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka
sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sudah memahami kelima kebutuhan dasar manusia, di mana kita harus memenuhi kebutuhan dasar tersebut terhadap murid kita di sekolah, seperti itu. Perlu saya tekankan kembali bahwasanya kebutuhan 5 dari kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup, di mana itu adalah kebutuhan secara fisiologis, itu tampak oleh kita. Dan yang keempat kebutuhan lainnya yaitu bersifat psikologis, di mana kita harus peka terhadap apa yang dirasakan oleh murid kita di sekolah. Selain kebutuhan dasar manusia yaitu tentang dunia berkualitas, di mana apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus yang ada dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua gambaran yang Anda inginkan, dari hal yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang yang kita sayang, bisa keinginan terbaik dalam hidup kita, dan membuat Anda merasa bahagia jika hal kebutuhan tersebut terpenuhi. Itu adalah dunia berkualitas yang ada pada diri kita sendiri. Menurut Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto. Dunia berkualitas itu seperti album foto, di mana isinya itu tidak terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda. Kita mencetak foto untuk ditaruh di album foto, kita pasti memilih foto-foto yang terbaik yang akan ditaruh di album. Sama dengan dunia berkualitas pada diri kita sendiri, di mana dalam diri kita memiliki tempat di mana terisi tentang hal-hal yang kita senangi, kebutuhan-kebutuhan yang kita harus penuhi, di mana hal itu akan membuat kita bahagia,
ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut atau hal-hal yang diinginkan itu tercapai seperti itu. Lanjut ke poin kelima, yaitu tentang 5 posisi kontrol restitusi, di mana 5 posisi kontrol ini yang pertama yaitu penghukum. Ketika murid kita melakukan kesalahan, ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Manajer ini adalah tingkatan yang harus kita terapkan, yang harus kita budayakan seperti itu. Karena dengan posisi kontrol manajer ini akan menciptakan budaya positif seperti itu. 5 posisi kontrol restitusi ini dicetuskan oleh Diane Gossen seperti itu. Selanjutnya, untuk lebih memahami 5 posisi kontrol, Bapak Ibu dimohon kesediaannya kembali untuk menyimak video kali ini. Salam bahagia Ibu dan Dalam Bapak video guru hebat. ini akan Dalam juga penerapan disiplin ditampilkan positif restitusi, contoh-contoh salah satu program dimana, yang dikembangkan adalah seperti 5 ini posisi kita kontrol. memposisikan sebagai 5 teman, posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bisa dipahami ya Bapak Ibu bahwasanya Naren ini terlambat datang ke sekolah. Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Buyanti. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Buyanti. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Langganan BK ya. Naren! Langganan. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, di posisi manajer ini kita diharapkan bisa menerapkan hal itu.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, Yayang. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini. Baik Bapak Ibu, untuk merefleksi pemahaman kita setelah kita menyimak video tentang 5 posisi kontrol, ada pernyataan-pernyataan di bawah ini. Siapakah yang mengatakan posisi manajerkah, temankah, penghukumkah, atau pembuat merasa bersalahkah? Nah, nanti bisa Bapak Ibu utarakan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Yang lain? Menghukum. Aplaus buat Ibu Eka. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Hukum. Penghubung. Alhamdulillah, ternyata Bapak Ibu hebat sekali. Cukup dengan sekali menyimak video sudah bisa memahami tentang posisi kontrol. Ayolah, lakukan ini demi ibu, nak. Teman.
Tepuk tangan kepada Pak Hendra Lutfi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker. Teman, penghukum, pembuat masa bersalah, manajer, pemantau. Tepuk tangan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Teman, penghukum, pemantau, pembuat masa bersalah. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Penghukum, karena di situ langsung menjustifikasi dia bahwa dia adalah yang paling bersalah, seperti itu. Baik, kita lanjut kepada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu karena sesuatu, itu berarti motivasi eksternal. Tapi apabila kita melakukan sesuatu karena diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, itu adalah motivasi internal atau motivasi intrinsik. Baik, yang terakhir ini adalah restitusi, di mana restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses restitusi ini yaitu ada 3 segitiga restitusi, di mana yang pertama validasi tindakan yang salah. Yang pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Mungkin di sini saya langsung ingin menampilkan sebuah tayangan di mana kemarin ini saya mencoba menerapkan segitiga restitusi ini terhadap siswa kita yang bernama Muhammad Alfan Maulana, karena dalam kasusnya dia itu sering tidak masuk hari Jumat. Nah, seperti itu. Jadi dari kasus itu saya mencoba menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Untuk Jumat bersiap tuh. Jadi dulu. Panas sungguh. Bukan. Nah, ini skenario praktik segitiga restitusi yang ini yang kasusnya Alfan. Kita langsung saja ke videonya, ada di sini, kita kecilkan. Lemas bu. Makan sendiri apa disuapin tadi? Oh iya, nah, Alfan sering tidak masuk ya di hari Jumat. Ini merupakan penstabilan identitas.
Apa Alfan tahu apa saja, ahli apa saja Alfan itu masih sekolah? Apa? Jadi kalau hari Jumat itu tidak masuk aku gimana? Masuk harusnya ya. Alfan, ibu juga pernah tidak masuk, tapi dengan alasan tertentu. Alfan sering tidak masuk dari Jumat pasti ada alasannya kan? Kira-kira apa alasannya, nak? Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Keyakinan kelas yang mana? Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu dan semoga dengan ini kamu bisa lebih rajin lagi. Silakan kembali istirahat, nak. Baik, mungkin di sini Alfan itu terlihat kaku karena dia tahu bahwa dia sedang direkam. Tapi praktik segitiga restitusi ini saya terapkan ketika di kelas bersama Ibu Nur. Artinya santai itu loh. Nah, kalau santai kan siswa akan secara dari hati ke hati, spontanitas dia menjawab. Jadi gak kaku seperti itu. Ini Alfan memang terlihat kaku karena dia ketika saya tanya setelah buat video, kenapa Alfan kok kamu? Takut saya begitu. Jadi mungkin segitiga institusi ini bisa kita terapkan ketika ada siswa yang membuat kesalahan atau melanggar peraturan seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti ada suatu pertanyaan, tanggapan atau pernyataan yang ingin disampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuningsih atas penjelasannya. Cukup ringkas sekali dan cukup jelas tentang materi yang dipaparkan. Namun saya akan coba merangkum dari beberapa materi yang Ibu Wahyu terangkan tentang budaya positif, di mana budaya positif itu tentang pemberian hukuman untuk mendisiplinkan peserta didik seperti itu. Terus di sini ada juga konsep utama budaya positif. Di situ ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru, yang mana terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua adalah disiplin positif, dan yang keempat kebutuhan hidup, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir tentang demonstrasi konseptual, yang terakhir posisi kontrol. Nah, tentang restitusi segitiga seperti itu. Mungkin dari pemaparan itu ada sebuah budak-budak di kepalanya para guru-guru atau peserta di sini yang mau ditanyakan seperti itu. Saya akan coba buka 2 termin. Termin pertama itu 1 penanya. Ayo, Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya, Bapak Ibu? Saya mau bertanya. Ya, Bu Dina. Nah, orang kuin minggu. Kok gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau
bertanya kan, tadi di budaya positif itu ada disiplin positif. Nah, selaku manusia biasa ya, kita tuh kadang-kadang kan tersulut emosi. Kadang-kadang siswa kita itu melanggar aturan yang sudah dibuat di kelas. Nah, bagaimana caranya agar kita itu dapat melaksanakan disiplin positif dengan tenang dan sabar ya, tanpa menyakiti hati siswa. Contoh kasusnya misalkan kayak tidak, saya sudah meminta siswa itu untuk naruh HP dulu selama pelajaran di kelas. Namun siswa itu tetap melanggar. Gimana agar kita tidak tersulut emosi tapi bisa terlaksana seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bu Dina tentang bagaimana cara mendisiplinkan budaya positif terhadap anak seperti itu. Ini saya tanyakan kembali kepada Ibu Wahyu, apakah mau langsung dijawab atau masih nunggu pertanyaan berikutnya? Langsung dijawab, biar tidak hilang seperti itu ya Bu ya. Baik, saya pasrahkan ke Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Dina. Bagaimana cara kita menerapkan budaya positif dengan kita kan manusia, kadang kita marah, emosi, pasti itu pasti. Saya dan ibu-ibu juga pasti merasakan hal itu. Nah, itu menjadi tugas kita bagaimana kita bisa mengontrol diri kita menjadi seorang manajer. Bukan hal yang mudah untuk mencapai tahapan tersebut. Akan tetapi hal yang sulit bukanlah suatu hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi dari sini kita bisa belajar, berlatih untuk memposisikan diri kita sebagai seorang manajer dalam kelas. Dalam suatu kasus seorang siswi ketika pembelajaran di kelas tidak boleh megang HP, tapi tetap saja. Nah, di situ kita perlu menciptakan konsekuensi bersama. Kita ajak siswa itu bicara, apa konsekuensi itu? Jika kamu tetap main HP dalam kelas, maka konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan? Misalkan HP-nya disita selama jam pelajaran atau sebagainya. Intinya konsekuensi itu dia paham. Nah, ketika kita membuat konsekuensi tersebut, anak paham, kita paham, maka kita terapkan keyakinan kelas yang sudah kita ciptakan. Keyakinan kelas dan konsekuensi kita terapkan. Ketika dia melanggar keyakinan yang sudah kita ciptakan, maka dia siap menerima konsekuensi yang sudah dibuat bersama. Kita ambil HP-nya, kita simpan. Nah, di situ insya Allah lambat laun budaya positif akan tercipta. Seperti itu. Jadi selain kita menciptakan keyakinan kelas, membuat peraturan kelas, nah di situ kita juga harus membuat konsekuensinya. Jika peraturan atau keyakinan kelas ini dilanggar, ini loh konsekuensinya. Apakah paham? Seperti itu. Jadi selain membuat keyakinan kelas, kita juga ada konsekuensi yang harus diterima siswa. Seperti itu, Bu Dina. Mungkin ada tanggapan dari Bu Dina. Terima kasih, semoga bisa dapat diterapkan di kelas nanti. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak. Baik, terima kasih.
dari pertanyaan tadi sudah jelas pemaparan dari Ibu Sri Wahyuningsih, sudah sangat jelas sekali. Terus untuk pertanyaan berikutnya, Tidak ada, Pak. 1. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ada yang bertanya lagi sebelum ini ditutup? Apakah ada yang mau bertanya? Apa sudah paham atau gimana? Sudah paham. Baik, kalau sudah paham, saya berharap apa yang sudah diterapkan atau apa yang sudah diterangkan oleh Ibu Sri Wahyuningsih semoga bisa diterapkan di lembaga masing-masing, karena ini merupakan bentuk dari pengimbasan seperti itu ya Bu ya, pengimbasan dari CGP Angkatan 9 seperti itu. Ini merupakan program yang memang harus diterapkan oleh seluruh lembaga yang sudah mempunyai atau sudah memiliki guru yang sudah lulus, yang ikut CGP seperti itu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sebelum saya tutup, sudah benar-benar paham? Insyaallah ta'ala. Baik, terima kasih atas segala waktunya dan mohon maaf apabila keterbatasan waktu yang diberikan. Saya akhiri tentang presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.